Oke, udah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Sekali lagi, ini tentang TBK Fisika yang waktunya semakin singkat. Ini Bapak perkenalan dulu ke anak kelas 12. Ya, tujuannya karena waktu pertemuan kita sangat terbatas, ya kan? Apalagi jarak dan waktu sekarang kita terbatas. Maka ini di awal Bapak perkenalkan dulu materinya apa saja. Terus nanti yang dengan mengenalkan ini, Bapak harapannya kalian bisa mengejar di luar waktu belajar fisika yang ada. Ya, di rumah, kalau lagi kosong, ya lagi daripada hal-hal yang aneh kita lakukan, maka anak-anak Bapak harapannya bisa mengejar materi-materi yang nanti Bapak kenalkan ini. Ya ingat untuk bentar ya. Baik, Pak. Masuk. Ya, kita coret-coretannya belum. Jadi dengan mengenali medan pertempuran, Bapak harapkan 50% dari target kita itu sudah selesai. Ya. Karena kalau kalian belum kenal seperti apa pertarungannya, atau soal-soal yang akan dihadapin, materi apa aja, tentu ini akan mempersulit untuk kedepannya. Tapi dengan mengenali ini, kalian bisa punya strategi nanti harapannya ya. Bapak berharap punya strategi gimana menuntaskan materinya. Ya, strategi. Kenapa Bapak bilang strategi? Ya artinya nggak perlu belajar dari awal sekali. Karena sebagian besar materinya ada di kelas 10, ya kan? Sudah pernah di kelas 11, sudah pernah di kelas 12 terakhir yang sudah kita bahas. Jadi artinya tidak perlu sembarangan materi semuanya dilahap gitu. Enggak. Tapi Bapak berharap kalian punya strategi nanti setelah Bapak kenalkan di materi kelas 10 apa sih triknya untuk bisa menguasai materinya dengan cepat, ya kan? Karena sudah pernah. Kelas 11 juga. Kelas 12 juga gimana? Karena di soal UTBK informasi yang terakhir Bapak dapat itu cuma 20 soal. Fisikanya. Artinya kalau harus dari dasar lagi, harus dari awal lagi, kita akan kerepotan nanti dan waktunya nggak akan cukup. Nah, nanti ke depan gimana Bapak akan membahas UTBK, Bapak akan bahas, Bapak kasih soal, ya kan? Sekitar 3-5 soal setiap pertemuan. Ya kan, nanti kita tampilkan seperti ini, lalu sekitar 2 atau 3 menit ya, coba mengerjakan dulu. Lalu nanti kita bahas sama-sama, gitu ya. Maksudnya 2-3 soal itu per soal ya, 2-3 menit per soal. Lalu kita bahas sama-sama. Mudah-mudahan setiap pertemuan dapat 5 soal aja yang merupakan prediksi-prediksi yang mengarah ke UTBK. Insya Allah sudah lebih baik ya kan, daripada tidak ada sama sekali. Makanya harapannya di luar dari ini kalian punya strategi lagi. Strategi khusus yang untuk mengejar materi-materi yang kelas 10, 11, 12 yang akan Bapak kenalkan nanti. Oke, materinya apa aja? Nah ini. Boleh dicatat karena nanti Bapak punya prediksi ya, nggak akan semua bisa kita jelaskan dengan detail, ya kan? Karena di mekanika aja ini ada banyak ya, gerak lurus, ada GLBB lagi nanti, ada gerak vertikal lagi, ya kan? Apalagi parabola, ada banyak. Yang ini semua masuk dalam kategori kinematika. Masih ingat ya kelas 10 ini, ya kan? Apa itu kinematika? Yang membahas pergerakan tanpa
Penyebabnya apa? Benda-benda bergerak tapi tidak dibahas kenapa dia bergerak ya. Yang dibahas adalah bagaimana bergeraknya, yaitu GLBB, gerak vertikal, parabola dan seterusnya. Ada gerak melingkar satu lagi ya kan, GMB dan seterusnya. Nah, ini kelas 10 ya, masih ingat nih kan? Atau ada yang udah lupa? Ya ini yang bahaya nih, kalau udah lupa ini bahaya. Sedikit-sedikit lah Pak ingat. Sedikit-sedikit ingat ya Sarul ya. Jadi nggak mungkin ini Bapak dari dasar lagi jelaskan GLB. Nah, itu yang Bapak, nggak mungkin juga GLBB dari dasar rumusnya apa segala macam, nggak. Nanti ketika kita bahas soal, otomatis GLBB ini udah teringat semua 3 rumus itu. Masih ingat nggak? Kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal plus minus percepatan kali T, ya kan? Lalu kalau jarak gimana? S V0 T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, satu lagi VT kuadrat yang dari penurunan energi ya kan? V0 kuadrat plus minus 2AS. Nah, ini yang otomatis Bapak harapkan. Termasuk di parabola nanti ada rumus yang mirip seperti ini kan, tapi ada sudutnya. Termasuk di gerak melingkar. Ini kalaulah kalian berharap Pak Farijal akan jelaskan satu persatu lagi secara detail dari dasarnya, nah, itu waktunya akan cukup. Ya, mengerti anak-anak Bapak untuk ini? Ngerti, Pak. Ngerti, Sar. Setelah Bapak kasih tahu ini gambaran-gambaran materinya, anak-anak Bapak yang mengejar ketertinggalan yang mungkin kelas 10 ada yang kurang paham, coba dipelajari mandiri dulu. Mudah-mudahan nanti ketika bahas soal UTBK udah nyambung ya. Lalu apa lagi di mekanika yang dibahas? Gaya, ya kan? Masih ingat nih? Momentum, energi, apa lagi? Masih ingat nggak? Yang artinya tentang gerak-gerak, torsi, yang itu-gitu masih ingat ya? Torsi. Pokoknya banyak tentang gaya lah, mau gaya melingkar, gaya lurus. Jadi ini kebanyakan di kelas 11 ya kan? Walaupun sebagian ada di kelas 10. Gaya nggak mungkin lagi Bapak jelaskan nanti gaya hukum Newton, F sama dengan M kali A. Nah, nanti Bapak udah tinggal aplikasi aja ini F kali A ke dalam soal-soal. Apalagi aksi reaksi. Nah, ini harus sama dengan itu kan hukum 1, hukum 2, hukum 3. Apa yang maksud dengan sigma F sama dengan 0? Ini nggak akan Bapak jelaskan lagi. Paling ketika nanti di soal Bapak hanya mengulang sedikit aja. Ketika ada soal yang memang harus membutuhkan konsep ini, Bapak ulang sedikit saja. Momentum, ini kelas 11. Energi kelas 11. Masih ingat hukum kekekalan energi kan? Torsi. Dan lain-lain ya. Ya bidang miring lagi, ada yang bidang miring gitu kan. Sangat luas. Tapi ingat, yang kita cari nanti cuma 20 soal nih yang keluar ketika ujian. Ya, paham ya? Masih ingat ini ya anak-anak Bapak ya? Insya Allah Pak. Agak-agak lupa, Sir. Nah, agak lupa ini yang bahaya. Lupa tuh agak-agak lupa, Nak. Ada yang lupa, ada yang enggak, Sir. Jadi agak-agak. Tapi yang jelas, ini kayaknya nggak perlu lagi. Ini Bapak tanya sama kalian, ini perlu nggak yang 2 terakhir ini? Karena ini baru nih. Ini. Kelas 12 nih kan? Yang Ini nggak perlu lagi ya, biar Bapak bisa fokus ke yang ini, yang ulang-ulang ini. di gerak melingkar Pak, sama gerak parabola. Iya, Kalau Bapak. Yang ini perlu lagi nggak? Bapak nanya nih. Ini kan baru kita pelajari. Bisa nggak dikembangkan nanti secara mandiri? mungkin yang poin 4 itu aja dulu Pak, yang difokuskan. Kalau ada waktu baru kita tambah yang 2 itu Pak. Berarti kan yang penting ini ya. Iya Pak. Nah, tinggal nanti masing-masing anak Bapak tentukan strateginya mengejar materi-materi ini. Karena akan kerepotan memang kalau kita mengharapkan setiap pertemuan live teaching ya untuk membahas semua ini ya. Begitu ya. Insya Allah sukses lah ya. Bisa lah ini semua. Lalu zat dan kalor ini kelas berapa kemarin? Kelas 11 ya? Kelas 11 Pak. Nah, ada azas black kan? Iya Pak.
Black, suhu, ya suhu udah tentang termometer dan seterusnya. Kalor MC delta T itu masih ingat, nah itulah. Jangan dilupakan. Zat dan kalor, perubahan zat dari padat jadi cair, cair jadi gas, gas jadi apa lagi? Jadi padat, nah gitu-gitulah ya. Itu dasar-dasar yang mungkin nggak akan Bapak jelaskan lagi. Ya kan? Karena kita hanya tinggal memperdalam nanti ketika soal UTBK. Lalu getaran, gelombang, ini kelas 11 ini ya, bunyi. Jadi 60% kalau Bapak prediksi, 60% UTBK itu kelas 11. Banyak kena nanti di kelas 11. Makanya waktu kelas 11 yang betul-betul serius belajar fisikanya akan tertolong, sangat tertolong ya kan, dengan konsep-konsep yang ada nanti ketika Bapak menjelaskannya. Ya, bunyi ini kelas 11 ya kan. Gelombang kelas berapa kita? Masih ingat nih gelombang kan? Kelas 11 Pak. Tentang Semester 2. Yasin ya kan? Nah, masih ingat. Persamaan gelombang Yasin. Sebenarnya gelombang dari getaran ke gelombang itu nyambung deh nih. Getaran ini tentang osilasi kan? Osilasi juga ada Yasinnya nih. Nah. Cuma nanti di gelombang ditambah KX. Nah, masih ingat ya? Nah. Kalau dilupakan gawat nih. Kira-kira gitu. Bunyi ini tentang hukum Milde. Aduh. Ya, hukum Milde. Apa lagi ya? Tentang bunyi ya. Ya, begitu-gitulah ya kan. Berarti optika ini udah sempat dapat nggak materinya? Belum Pak. Nah, ini lensa. Belum Ya kan? pernah belajar itu Pak. Cembung. Loh, belum pernah? Belum Pak. Cekung. Itu harusnya kelas berapa? Seharusnya kelas 12 Pak. Kelas 12? Kelas 10. Kelas 10. Kelas berapa? Kelas 10, Pak. Kelas 10. Tapi kayaknya banyak yang nggak terkejar ya materi ini ya. Ya, saya rasa belum pernah saya belajar itu. Ya, belum pernah ya? Oke. Nah, nanti kira-kira ya, yang contoh-contoh soalnya mungkin nanti minggu depan udah jelas Bapak siapkan ya kan. Tapi gambaran aja mengingatkan. Ini yang sering-sering keluar yang Bapak perhatikan ya kan, konsep-konsep gaya. Konsep-konsep gaya ini selalu keluar ketika UTBK. Ini Bapak mengingatkan aja nih, masa ada gaya geser, ada gaya beratnya pasti, gitu-gitu ya. Lalu bidang miring, ini banyak keluar. Nah, kalau untuk dinamika tadi mekanika ya, masa ini ke bawah, masih ingat ya MG, suku theta, ada gaya geseknya lagi dan seterusnya. Jadi hal-hal semacam ini yang katrol ya kan. Jadi pelajarin, jangan nunggu dari di live teaching aja, tapi memang betul-betul coba di bahkan yang sering juga Bapak jumpain, ada soal kombinasi. Maksudnya kombinasi gimana? Ini ada mekanika, misalnya tentang gaya gesek kan gitu. Nanti bisa dia menyatu dengan magnet. Ya, kadang ada kombinasi magnet, ini pernah Bapak jumpai. Jumpa dengan mekanika, terutama di gaya gesek. Artinya ketika konsep dasar analisis fisika kita nggak duduk tentang gaya gesek dan tentang magnet, kebingungan lah, udah pasti ini soal apa nih, aneh nih. Padahal tidak, dia hanya berputar-putar di dua ini kan. Jadi nanti itulah gunanya kita memperkaya, membahas soal. Mungkin masukan dari Bapak
strategi yang harus kalian siapkan adalah ya, perkaya soal dengan dalam per hari 5 soal aja per hari ya untuk fisikanya. Soal yang gimana? Mungkin 2 atau 3 soal konsep-konsep dasar yang kalian anggap kalian lupa, takut nggak bisa menguasainya ya kan. 3-nya untuk pengembangan aplikasi di soal UTBK. Gitu. Jadi Bapak hanya ngasih saran ini kan, kalau mau dijalankan syukur, enggak ya kan. Nanti yang rugi ya kita sendiri. Jadi 2 soal, ini saran aja, konsep-konsep dasar. Yang kalian rasa kalian waktu ketika kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 kurang menguasainya. Oh ini seperti ini ya. Tapi kalau yang udah kalian kuasai nggak perlu lagi kan, paling tinggal mengulang aja. Kalau mengulang yang nggak usah masuk dalam hitungan ini, boleh-boleh aja dikerjakan, tapi jangan masuk dalam hitungan ini. Lalu 3 soal ini udah gampang kali menurut Bapak. 3 soal yang berhubungan dengan UTBK yang lalu. Ya nanti, Pak kami cari di internet nggak ada UTBK tahun 2000 sekian ya. Waktu itu namanya belum UTBK. Dulu namanya masih SBM PTN. Sebelumnya SBM PTN, Senam PTN ya kan. Walaupun sekarang berubah ini untuk jalur undangan, tapi dulu tes tertulis namanya Senam PTN. Baru SPMB sempat. Jangan sampai nggak tahu nama-nama ini ya kan. Terus SPMB apa lagi? Bapak lupa. Lupa Bapak. Satu lagi ada sebelum SPMB itu. Sebelum SMPTN SPMB habis itu. Aduh, lupa Bapak, nggak ingat ya. Si Penmaru itu yang salah satu yang Bapak. Artinya semuanya ini seleksi ya kan, seleksi masuk yang namanya selalu berubah-ubah, dan terakhir UTBK yang diadakan LTM apa LTM? Lupa Bapak singkatannya. PT ya. Nah, ini yang diadakan pemerintah. Dia akan menjadi satu jalur ya kan, semuanya masuk perguruan tinggi menjadi satu lembaga di bawah Kemendikbud LTMPT. Bahkan ada isu beberapa sekolah kedinasan juga harus mengikuti ini untuk tahap awalnya. Artinya semuanya akan berlabuh di sini di UTBK ya. Ya. Kalau dia sekolah kedinasan yang IPA, mungkin nanti yang diambil saintek seperti fisika dan seterusnya. Contohnya itu STIS, itu kan STIS lebih mengarah ke IPA, kan? Kemungkinan ya akan mengambil itu. Lalu yang mengarah ke sosial, mungkin akan mengambil soshomnya, nilai soshom. Atau ada yang mungkin kedua-duanya, nggak tahu juga kan, tergantung ke depan itu seperti apa. Masing-masing. Artinya ini menjadi, kalau yang Bapak baca ya, ini menjadi sentral untuk kita melanjut ke perguruan tinggi negeri, baik yang kedinasan ataupun yang tidak ya. Intinya itu. Ini menjadi lembaga khusus. Ya, itu dulu untuk hari ini. Kita diskusi dulu pembuka. Ya, tadi harapannya ketika kita kenal medannya, maka 50% dari strategi itu sudah kita kuasai, atau kemenangan itu sudah kita kuasai. Kalau kita masuk untuk bertempur, maka prinsip pertama kita harus menguasai medannya dulu. Kuasai areanya, pertempurannya seperti apa, lawannya seperti apa kan gitu. Yang akan dihadapi seperti apa, kesulitannya seperti apa. Lalu nanti muncul strategi dan seterusnya. Lalu kalau kita sudah mengenali ini, sisanya 50% lagi, ya kita latihan. Dengan sesuai dengan apa yang kita lihat kondisi dari kita mengenali materi ini. Apakah hanya di fisika Pak? Ya enggak. Kimianya juga kan prinsipnya seperti itu. Kenali dulu materi apa aja ya. Biologi juga gitu kan. Biologi. Dan seterusnya. Matematika dan lain-lain ya. Itu ya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ini aja udah ada rumus-rumus Bapak mengingatkan ya kan, boleh dicatat nih. Ayo, siapa nih? Pesertanya siapa aja sih?
Wah, ramenya. Pak. Ya, silakan. Ketika nanti kita membahas soal 2 atau 5 soal itu nanti kita bahasnya per materi kan Pak, bukan langsung Iya. kayak Bapak sesuai runut ini. Nanti Bapak runut menunjukkan dari soalnya. materi keempat ini ya Pak. Iya, kan target awal kita mekanika, zat dan kalor. Ya udah, nanti pertemuan pertama khususnya mekanika aja gitu. Bahkan mungkin mekanika ini nggak cukup sekali pertemuan nih. Ini udah Bapak rancang nih. Ini kayaknya bisa sampai 5 kali nih. Karena saking kan luasnya di sini kan. Mulai dari kelas 10 dan kelas 11 kena di sini. Ada yang kena di sini. Ya, Sarul ya. Baik, Pak. Saran Pak untuk yang ditekankan di bagian parabola sama gerak melingkar Pak. Karena menurut saya di situ yang paling sulit. Parabola gerak melingkar. Iya Pak. Ya, itu dari Sarul. Yang lain Bapak nggak tahu, mungkin ada yang di GLBB aja mungkin kesulitan kan. Atau mungkin banyak masalah di gaya dan momentum misalnya. Ya kan, masing-masing orang berbeda-beda. Tapi ya Bapak akan berusaha untuk seefektif dan seefisien mungkin semuanya kena gitu ya. Ya, Sarul ya. Makasih Pak. Oke, ada lagi yang lain nak? Nggak ada ya. Terus udah paten-paten nih ya. Bisa lulus nih UI. Cabang Sumatera Utara. Ya, ini diingat-ingat materinya, bentuknya kelas 10 dulu diulang-ulang ya. Ya, harapannya bisa belajar mandirinya lebih giat lagi. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, udah setengah jam lebih. Nggak ada ya? Halo, tes. Mungkin cukup Pak. Oh, cukup. Oke, kalau sudah cukup, kita Bapak juga belum tahu nih, Bu Eka-nya udah di mana. Kayaknya masih cukup kita nak. Ini Bu Eka belum ada kabar nih. Lanjut Pak. Bapaknya kan sebenarnya banyak pertanyaan ini, kayak si Yusli ini. Coba Yusli. Masa si Sahrul aja yang ngomong nih? Yang lain mana nih?